wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusda Khairati RN dengan NIM 2302231 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai administrasi keuangan. Pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah upaya pengelolaan mencakup semua aspek atau aktivitas yang berhubungan erat dengan sebuah sistem keuangan untuk mencapai tujuan tiap perusahaan atau organisasi. Administrasi keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan dan pemasukan serta pengeluaran membiayakan berbagai kegiatan organisasi dalam bentuk berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Administrasi keuangan artinya luas adalah kebijakan organisasi dalam menuju kegiatan organisasi itu sendiri, di mana bentuknya berupa pengelolaan keuangan meliputi perencanaan dan pengaturan serta pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Keuangan adalah semua hak memiliki organisasi, lembaga atau instansi yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalam barang yang dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan milik organisasi. Sedangkan uang adalah alat pembayaran negara. Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut membentuk berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen keuangan dilaksanakan melalui proses pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian. Nah, kita masuk pada yang kedua, yaitu adanya proses administrasi keuangan. Pemerintahan Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional di tahun 2006 menerbitkan Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah atau yang disebut dengan RPS. RPS terdiri atas Rencana Strategi TRA dan rencana operasional. Sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada pasal 53 ayat 1 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rincian dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Rencana kerja tahunan dikategorikan kerja jangka menengah berkategori rencana strategi. Nah, sebagaimana materi yang berseimbangan dengan rangkaian materi yang dipaparkan pada topik sebelumnya, fokus terletak pada rencana kegiatan anggaran sekolah atau yang disebut dengan RKAS. Tentu saja, RKAS tidak boleh menyimpang dari RPS atau rencana strategi, karena keberadaan RKAS berfungsi mencapai tujuan-tujuan yang sebelumnya terangkum dalam tujuan besar RPS. Nah, program sekolah baik jangka panjang, menengah, pendek disusun dengan tujuan. Yang pertama yaitu menjamin agar tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kapasitas yang tinggi dan risiko yang kecil. Adapun yang kedua yaitu mendukung koordinasi antar stok
stakeholder sekolah. Yang ketiga yaitu menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antara pelaku sekolah, antar sekolah, dan pembina sekolah, dan antar waktu. Adapun yang keempat yaitu menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Adapun yang kelima yaitu mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Yang keenam, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Adapun yang ketujuh atau yang disebut dengan terakhir sebagai dasar ketika melaksanakan monitoring dan evaluasi pada akhir program. Nah, adapun yang kedua yaitu penyusunan RKAS. RKAS merupakan rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan secara rinci untuk 1 tahun anggaran. RKAS adalah dokumen anggaran sekolah resmi yang disetujui kepada sekolah serta disahkan Dinas Pendidikan setempat atau bagi sekolah negeri atau penyelenggaraan pendidikan atau yayasan bagi sekolah swasta. Masa RKAS hanya berlaku untuk 1 tahun ajaran yang akan datang, terdiri atas pendapat atau belanja pengeluaran. Pendanaan yang dicantumkan dalam RKAS hanya mencakup pengeluaran dalam bentuk uang yang akan diterima dan dikelola sekolah. Terhadap komite sekolah, masyarakat, serta guru adalah laporan mengenai kondisi keuangan sekolah. Itu menurut Narhizra 2013.2/185. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin oleh manajer sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, pelaporan dan penanggung jawab anggaran yang berasal dari orang tua peserta didik dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dananya. Pelaporan dan penanggung-jawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan lainnya. Adapun yang ketiga yaitu pemeriksaan dan pelaporan. Yang pertama yaitu pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan rangkaian perbuatan penelitian atas penggunaan faktor dalam proses administrasi sebagai ditetapkan dalam jumlah anggaran untuk menjamin penggunaan faktor uang tersebut sah dan efisien. Agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan dan tidak timbul ketekoran baik pada anggaran organisasi sebagai keseluruhan maupun anggaran bagian-bagiannya. Sebelum uang dikeluarkan atau diterima, maka dilakukan pengawasan. Pengawasan tersebut dinamakan dengan penjagaan anggaran terlebih dahulu. Dengan rumusan yang lain dinyatakan bahwa pre-audit demikian yang dimaksud. Adapun yang pertama yaitu dari segi maksud diharapkan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau maksud-maksudnya. Yang kedua yaitu dari segi sahnya pengeluaran uang, apakah tuntutan uang itu sebagai realisasi anggaran ada dasar hukumnya, apakah tanda-tanda bukti yang diperlukan dibuat dengan sesuai dengan bukti-bukti mempunyai kekuasaan hukum yang dicukupi. Ada yang ketiga ada dari segi teknis anggaran. Nah, selanjutnya kita masuk dengan pelaporan dan penanggung jawaban keuangan. Tanggung jawab yang paling penting
dari manajer sekolah terhadap pemerintahan dan juga terhadap komite sekolah. Nah, di sini penanggung jawab anggaran rutin pembangunan dan PNBP dilakukan dengan memperhatikan ketentuan berikut. Adapun yang pertama yaitu selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan bendaharawan mengirim surat pertanggungjawaban atau yang disebut dengan SPJ kepada wali kota atau bupati melalui bagian keuangan sekretariat daerah. Yang kedua yaitu apabila tanggal 10 bulan berikutnya SPJ belum diterima oleh bagian keuangan sekretariat daerah, maka tanggal 11 dikirimkan surat peringatan 1. Adapun yang ketiga yaitu apabila sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya sekretariat daerah, maka dibuat surat peringatan yang kedua. Nah, adapun yang keempat yaitu kelengkapan lampiran SPJ seperti surat pengantaran, sobekan BKU lembaran 2 dan 3, daftar penerimaan dan pengeluaran per pasal atau komponen, daftar penerimaan dan pengeluaran UUDP, laporan keadaan kas rutin atau pembangunan LKKR atau yang disebut dengan LKKP, tabel 1 dan 2. Adapun selanjutnya yaitu register penutup kas setiap 3 bulan sekali. Nah, adapun yang terakhir yaitu peranan guru pada administrasi keuangan. Guru merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang memiliki peran yang sangat besar dalam mencapai tujuan pendidikan. Peran guru bukanlah hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, namun juga dilihat secara luas guru juga berperan sebagai administrasi pendidikan. Nah, tujuan administrasi ini adalah untuk mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan. Ada beberapa peran guru dalam administrasi keuangan. Hal ini meliputi yang pertama, membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Yang kedua yaitu membuat laporan data usulan pembayaran gaji rapel ke pemerintahan kota. Yang ketiga yaitu membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. Yang keempat, membuat laporan dana atau pembangunan pada akhir tahun anggaran. Yang kelima yaitu membuat laporan rancangan anggaran pendapat bantuan sekolah atau yang disebut dengan RAPBS. Adapun yang selanjutnya yaitu membuat laporan tribulan dana membantu operasional sekolah atau yang disebut dengan BOS. Nah, yang selanjutnya yaitu menyetor pajak PPN atau PPH, membagikan gaji atau rapel, menyimpulkan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Nah, sekian dulu penyampaian materi kita pada kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.